Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Rizkansah dengan nomor NIM 860314233. Alamat atau domisili Jalan Asta Barat, Kelurahan Buki, Kabupaten Pamekasan. Izin menjawab pertanyaan dari soal-soal filsafat Bapak atau Ibu. Saya minta maaf kepada Bapak atau Ibu pengajar. Saya tidak mempunyai dokumentasi seperti papan atau semacamnya dan lain-lain. Saya cuma punya ini pakai kertas jawaban saya. Saya akan menjelaskan atau dokumentasikan melalui kertas ini menurut jawaban saya. Sekian dari saya. Yang nomor 1, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Yang pertama, eksistensi menurut saya. Eksistensi menegaskan posisi ilmu, pendidikan sebagai disiplin ilmu yang mandiri bukan sekedar cabang dari ilmu lain. Yang kedua, keilmiahan menguji metode penelitian agar menemukan pedagogis objektif, valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Nomor 3, nilai menjaga agar praktik pendidikan tidak sekedar transfer data tetapi tetap berbasis moral dan humanisme. Di sini saya sudah menulis mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan ada 3, eksistensi, keilmiahan, nilai. Dan sebelumnya saya sudah membahas ketiganya. Kita lanjut ke nomor 2. Kita lanjut ke yang nomor 2, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu, yaitu ketika proses belajar menanamkan pemikiran kritis dan etika masyarakat, akan terus mempertanyakan, menguji, dan memperbarui teori-teori ilmiah yang ada. Tanpa pendidikan yang bermakna, filsafat ilmu hanya menjadi teori mati di buku, tanpa implementasi nyata. Kita lanjut ke soal yang nomor 3, yaitu mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Nah, di sini saya menulis analisis dari soal tersebut ada 3, yaitu ontologi, epistemologi, aksiologi. Nah, menurut saya kalau analisis masalah pendidikan, filsafat ilmu membedah masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 pilar utamanya, yaitu ini, ontologi, epistemologi, aksiologi. Kalau yang ontologi itu adalah objek, memperjelas apa yang sebenarnya sedang dihadapi, apa hakikat dari fenomena kecanduan pada siswa. Kalau epistemologi itu metode, membedah bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut atau bagaimana menyusun kurikulum yang efektif, pendekatan atau metode apa yang valid. Dan yang terakhir itu aksiologi. Aksiologi itu nilai atau kemanfaatan, menilai untuk apa solusi atau kurikulum tersebut dibuat, apakah berdampak baik secara moral dan berguna bagi masa depan siswa. Oke, yang terakhir kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Di sini saya sudah menulis contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, yaitu contohnya ada 3, kebijakan, kurikulum, dan proses pembelajaran. Yang pertama, kebijakan penerapan kurikulum inklusif secara ontologi, meyakini setiap anak punya hak belajar. Secara epistemologi, menyusun metode ajar adaptif. Secara aksiologi, menghargai kesetaraan manusia. Nomor 2, kurikulum, misal kurikulum merdeka, bergeser ke student centered. Secara epistemologi, pengetahuan tidak lagi disuapi guru, melainkan dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman nyata. Dan yang terakhir, proses pembelajaran. Proses pembelajaran
penggunaan metode problem based learning atau disebut PBL. Siswa diajak berpikir kritis layaknya ilmuwan untuk memecahkan masalah nyata di kelas, menjaga nilai keilmiahan sekaligus kemanfaatan praktis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.